Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini kita akan membahas buku matematika kelas 9 semester 2, babnya kekongruenan dan kesebangunan. Yang akan kita bahas kali ini adalah latihan 4.2 halaman 226 nomor 1 sampai nomor 4. Langsung kita kerjakan. Selesaikan soal-soal berikut ini dengan benar dan sistematis. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini dan soal seterusnya ya sampai nomor 4, kita perhatikan dulu kriteria kekongruenan dua segitiga. Ada di halaman 224. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Nomor 1, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sisi. Jadi ini, sisi yang sebelah kiri ini bersesuaian dengan sisi yang sebelah kiri pada segitiga yang kuning. Jadi ini sama panjang ya, dan ada tanda sama panjangnya. Kemudian sisi yang sebelah kanan ini bersesuaiannya juga dengan yang sebelah kanan ya, ada tanda sama panjangnya. Sisi yang bawah bersesuaian dengan sisi yang bawah, juga ada tanda sama panjangnya. Berarti kedua segitiga ini kongruen menurut kriteria sisi. Oke, lanjut nomor 2-nya. Dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Jadi sisi yang pertama ini yang kiri ya, kemudian sisi yang kedua adalah yang bawah ini. Nah, dan mereka yang sama panjang ya. Oke, kemudian sudut yang diapit kedua sisi ini juga sama besar. Inilah yang disebut kriteria sisi sudut sisi. Oke, lanjut nomor 3-nya. Nomor 3, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Jadi sudut yang sama besarnya ini, sudut yang kiri ini sama dengan yang kiri, sudut yang kanan sama besar dengan sudut yang kanan, dan sisi di antara dua sudut tersebut sama panjang. Inilah kriteria sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Oke, nomor 4, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sudut sudut sisi. Ini kebalikannya nomor 3 tadi ya. Nah, di sini yang diperhatikan dulu adalah sudutnya, kemudian sudut lagi, baru sisinya ya. Sudut sisi. Nah, begitu ya. Terakhir nomor 5, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring. Ini sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Satu sisi sikunya boleh yang bawah ini dengan yang bawah, atau boleh juga yang tegak ini dengan yang tegak. Pokoknya ada salah satu aja. Dan yang jelas sisi miringnya harus sama panjang ya. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan kembali ke soal nomor 1. Oke, di soal nomor 1 ini kalau kita perhatikan panjang sisi PS itu sama dengan panjang sisi RS karena ada tanda sama panjangnya. Lalu panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi RQ karena juga ada tanda sama panjang. Nah, satu lagi, panjang sisi QS pada segitiga PQS itu sama dengan panjangnya sisi QS pada segitiga RQS. Berarti ini nanti memenuhi kriteria sisi. Oke, kita catat ya. Nomor 1, PQ, panjang PQ sama dengan panjang RQ karena ada tanda sama panjang. Lalu, mana? PS sama dengan RS. Juga karena ada tanda sama panjangnya. Nah, satu lagi yang kita perhatikan, panjang QS pada PQS, panjang QS pada segitiga PQS itu sama dengan panjang QS pada segitiga RQS.
karena berhimpit ya. Nah, berarti ini segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS dalam memenuhi kriteria dengan kriteria sisi gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di nomor 2, kalau kita perhatikan di sini, panjang AB sama dengan panjang DE. Lalu garis AB sejajar dengan garis DE. Ditanyakan, tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC kongruen. Oke, kita buktikan kekongruenannya ya. Untuk nomor 2 ini kita perhatikan dulu untuk sudut C ya. Sudut C, besar sudut C pada segitiga ABC itu sama dengan besar sudut C pada segitiga EDC. Kenapa? Karena kedua sudut tersebut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya pasti sama. Oke. Nah, lagi kita perhatikan sudut A dengan sudut E ya. Besar sudut A pada segitiga ABC sama dengan besar sudut E pada segitiga EDC. Kenapa? Karena kedua sudut ini adalah sudut dalam berseberangan. Dan sudut dalam berseberangan atau sudut berseberangan dalam besarnya pasti sama. Yang terakhir, panjang AB ya sama dengan panjang DE. Karena ada tanda sama panjangnya. Ada tanda sama panjang. Maka dari ketiga kriteria ini bisa kita simpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC menurut kriteria sudut sisi. Oke, kita tulis sudut sisi. Nah, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, gambarnya seperti ini. Titik C adalah titik pusat lingkaran. Ini ya. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Segitiga yang dimaksud adalah segitiga ACB dan segitiga ECD. Oke, kita jawab. Nomor 3 ini, kalau kita perhatikan, sisi DC itu sama panjang dengan sisi BC. Karena mereka adalah jari-jari. Kita tulis ya, DC sama panjang dengan BC. Karena jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran kan pasti sama ya panjangnya. Lalu ini lagi, panjang AC sama panjang dengan EC. Juga karena jari-jari lingkaran. AC sama dengan EC. Karena jari-jari lingkaran. Dan yang terakhir, perhatikan sudut C pada segitiga ACB, besar sudut C pada segitiga ACB itu sama besar dengan besar sudut C pada segitiga ECD. Nah, kenapa? Karena kedua sudut ini bertolak belakang. Sudut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya selalu sama. Berarti dapat kita simpulkan bahwa segitiga ACB itu kongruen dengan segitiga ECD
menurut kriteria apa? Sisi-sisi sudut atau sisi sudut sisi ya. Sisi sudut sisi. Gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Bangun WXYZ WXYZ adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama. Sisi-sisi yang berhadapan itu sisi WX dengan sisi YZ. Kemudian sisi WZ dengan sisi XY ya. XZ adalah salah satu diagonalnya. A. Tunjukkan bahwa segitiga WX atau WXZ kongruen dengan segitiga ZYX. Yang B, tunjukkan bahwa WXYZ adalah jajar genjang. Oke, kita jawab. Kalau kita perhatikan di sini WZ ada tanda sama panjangnya dengan XY. Berarti panjangnya WZ sama panjang dengan XY. Kita tuliskan untuk nomor 4. WZ sama panjang dengan XY karena ada tanda sama panjang. Kemudian mana lagi? Ini ya, WX sama panjang dengan ZY. WX sama panjang dengan ZY juga karena ada tanda sama panjang. Terakhir yang kita perlu perhatikan adalah diagonal XZ ini ya. Diagonal XZ ini adalah milik segitiga WXZ sekaligus milik segitiga ZYX. Dia adalah garis yang berhimpit. Garis yang berhimpit seperti ini panjangnya pasti sama. Oke, kita catat. XY XZ ya. XZ pada segitiga WXZ itu sama panjang dengan XZ pada segitiga ZYX karena berhimpit. Nah, sehingga dari 3 kriteria ini bisa kita simpulkan bahwa segitiga WXZ ini kongruen dengan segitiga ZYX menurut kriteria sisi. Ini ya gambarnya, sisi. Nah, begitu. Lanjut kita jawab untuk yang B. Tunjukkan bahwa WXYZ adalah jajar genjang. Untuk menunjukkan bahwa WXYZ adalah jajar genjang, kita harus tahu dulu pengertian atau ciri-ciri jajar genjang. Ini, pengertian atau ciri jajar genjang yaitu ada 2 pasang sisi yang sejajar dan panjangnya sama ya, dan sama panjang. Satu lagi ada 2 pasang sudut sehadap yang sama besar. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar, 2 pasang sisi sejajar dan sama panjangnya ada, yaitu sisi WX sejajar dengan sisi ZY dan sisi WZ sejajar dengan sisi XY. Kita tuliskan. Nah, ini ya, WX sejajar dengan YZ, WX sejajar dengan YZ, dan panjang WX sama dengan panjangnya YZ. Yang kedua, WZ ini, WZ sejajar dengan YX dan panjangnya WZ sama dengan panjangnya YX. Nah, sekarang untuk ciri yang kedua, ada 2 pasang sudut sehadap yang sama besar. Sudut sehadapnya betul ada 2, yaitu W sehadap dengan Y dan W juga sama besar ya dengan Y. Satu lagi Z sehadap dengan sudut X dan mereka besarnya sama. Berarti terpenuhi. Kita catat dulu. Ini dia, sudut W sehadap dengan sudut Y.
sudut W sehadap dengan sudut Y. Dan besarnya sudut W sama dengan besarnya sudut Y. Oke. Nah, satu lagi, sudut Z ini sehadap dengan sudut X. Dan besarnya sudut Z sama dengan besarnya sudut X. Jadi, benar, bangun WXYZ ini adalah bangun jajar genjang. Oke, demikian video kita kali ini. Selamat belajar ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.